Nah, terkait dengan dasar hukum perlindungan anak di dalam lingkungan satuan pendidikan ini pada dasarnya sudah diatur di dalam pasal 54 ya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi di pasal 54 itu dikatakan ayat 1, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ini jadi perlindungannya itu dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik juga, dan atau pihak lain. Jadi inilah kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik pun harus memberikan perlindungan ya dari tindakan kekerasan. Ini dasar perlindungan terhadap anak. Kemudian ayat 2-nya, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Artinya dalam satuan pendidikan saja, selain pendidik atau guru, kemudian tenaga kependidikan ini bisa tata usaha, artinya orang-orang yang berada yang terlibat di dalam lingkungan satuan pendidikan tersebut, petugas keamanan, semua yang ada di lingkungan itu terlibat atau wajib memberikan perlindungan terhadap anak atau terhadap siswa dari apa? Dari tindakan kekerasan tadi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan lain-lain. Nah ini, jadi itu ya, terkait dengan dasar hukum perlindungan anak dalam satuan pendidikan atau dalam lingkungan sekolah. Kemudian terkait dengan larangannya, larangannya ini jelas. Seperti saya sampaikan bahwa terkait dengan perlindungan anak itu mengacunya atau perlindungannya itu berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya tentang perlindungan anak. Artinya di sini di dalam pasal 76C larangan melakukan bullying atau kekerasan itu ya diatur di pasal 76. Jadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini larangan melakukan bullying atau kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya. Dan ini berlaku untuk setiap orang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kekerasan atau bullying ataupun bullying ini tidak hanya dilakukan antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lain, siswa yang satu dengan siswa yang lain, atau peserta didik dengan peserta didik yang lain ya melakukan bullying. Akan tetapi bullying ini juga bisa dilakukan guru atau pendidik terhadap muridnya, karena banyak juga guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya, atau sebaliknya muridnya atau siswanya atau peserta didiknya melakukan kekerasan terhadap gurunya, dan ini juga terjadi. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa hanya proses hukumnya lah yang berbeda. Ketika anak atau siswa atau peserta didik melakukan kekerasan terhadap gurunya, seperti memukul gurunya, menendang gurunya, atau menampar gurunya ya, ini proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, itu. Jadi terkait dengan proses hukumnya yang berbeda. Tapi akan tetapi ya perlu diketahui bahwa saat ini terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak juga pada dasarnya bisa diselesaikan secara damai, itu namanya dengan keadilan restoratif gitu ya. Itu bisa digunakan. Itu nanti kita bahas tersendiri. Kemudian terkait dengan kekerasan ini bahwa memang kekerasan terhadap anak ini mengacunya atau sanksi hukumnya ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak tadi ya, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau kejahatan seksual, penelantaran, maka nanti sanksinya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi sanksinya di situ yang digunakan. Kemudian tadi jenis-jenis kekerasan yang sudah saya sebutkan, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Nah, kekerasan fisik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi ketika siswa yang satu melakukan kekerasan terhadap temannya, melakukan bullying terhadap temannya berupa kekerasan fisik, ya, seperti menampar, memukul, menendang, menjewer, mencubit, mencakar, mendorong, menggigit, menjambak, mengunci, memeras, atau malah merusak barangnya. Pokoknya yang terkait dengan kekerasan fisik yang akibat perbuatan tersebut korban menjadi ada rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini kekerasan fisik, ya. Dan ini banyak terjadi, ya. Kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini juga terjadi di dalam lingkungan sekolah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan psikis ini? Seperti di dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ini jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi secara rinci juga saat ini sudah ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Di situ dimasukkan jenis-jenis kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan. Akan tetapi terkait dengan sanksi hukum, maka yang digunakan adalah undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ya ini masuknya di situ, ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak ini, siswa atau peserta didik ini ketika menjadi korban kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, baik dilakukan oleh temannya, baik dilakukan oleh gurunya dan orang-orang yang ada di satuan pendidikan, maka sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan sama, menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, terkait dengan kekerasan psikis ini, contohnya menakut-nakuti, ya, membentak. Ini membentak sama. Membentak ini termasuk kekerasan psikis, karena banyak kan guru atau pendidik ketika melihat muridnya yang susah diatur dan segala macam, dia membentak, ya, membentak muridnya. Kemudian memaksa, memberikan atau melotot, ya, atau kemudian ada yang mengejek, mempermalukan, menghina, merendahkan, memaki. Ini juga jenis-jenis kekerasan psikis yang secara tidak langsung memang ini hanya melukai hati, ya, tentang kejiwaan, dan memang dibuktikannya pun agak susah karena psikis, ya, sifatnya lebih kepada ke hati, ya, ketersinggungan seperti itu. Bayangkan kalau murid dibentak oleh guru pasti sakit, tapi tidak terlihat sakitnya seperti kekerasan fisik, ya, karena itu harus dibuktikan, ya, harus ada pemeriksaan lebih lanjut, ya, psikologis misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kita tahu bahwa kekerasan seksual ini juga terjadi di lingkungan sekolah, sebaik secara umum, kemudian juga terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren. Sudah banyak kejadiannya, ya. Pemimpin atau pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya. Dan anehnya, ini berjalan bertahun-tahun dan baru kebongkar tahun kemudian. Artinya dalam jangka yang waktu lama, dia beraksi melakukan seperti pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lain terhadap santrinya. Ketika sudah banyak korban, ini baru ketahuan. Nah, ini gimana? Karena memang ada unsur pemilik atau oknum pemilik pesantren ini lebih sebagai penguasa, sebagai orang yang punya kuasa, ya, sehingga dia akan mudah melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu pada lembaga-lembaga kementerian yang terkait dengan hubungan dengan pesantren ini harus betul-betul melakukan pengawasan. Ya, bayangkan di lingkungan pesantren saja kekerasan seksual, kekerasan fisik bisa terjadi. Padahal pendidikan moral, keagama di situ lebih banyak. Itu makanya artinya saya sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak ini bisa terjadi di mana saja dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Buktinya seorang kiai, oknum kiai bisa dan tega-teganya melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya sendiri. Dan ada juga oknum guru, ya, pendidik yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya atau siswanya. Dan ini
terjadi. Gitu. Percaya tidak percaya, kasusnya ada, faktanya ada. Gitu. Oleh karena itu maka untuk atau agar kekerasan atau bullying di sekolah tidak terjadi, maka perlu pengawasan yang diperketat, perlu intensif dilakukan pengawasan, ya. Dan yang paling utama adalah agar segera membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, agar ketika tim ini terbentuk, maka siswa peserta didik yang menjadi korban kekerasan, yang menjadi korban bullying oleh temannya bisa melapor, bisa mudah segera ditangani atau ditindaklanjuti, agar kekerasan atau bullying ini tidak terus terjadi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, maka pelaku bullying akan terus-terusan melakukan bully terhadap temannya. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan, penanganan harus segera dilakukan. Maka saran saya, bagi satuan pendidikan atau sekolah yang saat ini belum membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, agar segera melakukan atau membentuk tim tersebut, ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian untuk bullying ini pada dasarnya tidak hanya dilakukan secara langsung, yaitu berupa fisik, psikis, ya, akan tetapi juga tidak langsung, yaitu menggunakan sarana elektronik, ya. Jadi bisa bullying elektronik, ya, cyberbullying, ya, bisa dilakukan melalui media elektronik, media sosial, ya. Apalagi sekarang seperti WhatsApp, ya, ini yang paling mudah, ya, membagi gambar, ya, membagi pesan, ya, mengirim pesan segala macam. Nah, ini juga kalau disalahgunakan seperti dengan digunakan untuk mengirim foto atau gambar yang bermuatan asusila, kemudian digunakan untuk melakukan bullying terhadap temannya seperti mengancam, menyebarkan foto-foto yang membuat si korban menjadi malu ke grup-grup temannya. Ini sama. Jadi artinya bahwa bullying juga bisa dilakukan menggunakan sarana elektronik. Oleh karena itu, pentingnya ada tindakan ketika terjadi bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan sarana elektronik. Nah, kemudian terkait dengan sanksi, ini seperti saya katakan bahwa tadi berdasarkan pasal 76C, itu larangannya, ya, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Maka sanksinya sama. Jadi ketika pelajar nih, si peserta didik melakukan kekerasan atau melakukan bullying terhadap temannya yang lain, ini maka sanksinya sama. Menggunakan ketentuan ini, ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Jadi sanksinya bagi peserta didik, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik atau psikis, yaitu pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Ini tercantum di dalam pasal 80 ayat 1. Ini sanksi bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Jadi setiap orang, seperti saya sampaikan tadi, bahwa di dalam satuan pendidikan atau di sekolah itu bisa saja guru atau pendidik melakukan kekerasan terhadap siswanya, siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya, atau siswa yang satu melakukan bullying atau kekerasan terhadap temannya. Ini sanksinya sama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu tadi sanksi kekerasan fisik tadi, itu ancaman pidananya itu pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau dan atau denda, ya, dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Ini sanksinya. Kemudian apabila akibat bullying tersebut, akibat kekerasan tersebut, akibat perundungan tersebut, siswa atau si korban ini mengalami luka berat, ya, maka sanksinya itu pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Ini sanksinya. Gimana sih gimana sih luka berat ini? Ya, luka berat ini seperti korban menjadi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, ya, berupa kekerasan fisik atau psikis, ya, yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidik. Jadi setiap orang
Peserta didik melakukan bullying atau kekerasan terhadap temannya seperti menampar, memukul, dan lain-lain, kemudian menyebabkan luka berat. Nah, kalau korbannya, si siswa yang menjadi korban ini mengalami luka berat, maka sanksinya bagi pelaku yang melakukan bullying ini, itu sanksi pidananya itu pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Ini tercantum di pasal 80 ayat 2 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, jika perbuatan bullying tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka sanksi hukumnya yaitu pidana penjara yaitu maksimal 15 tahun ya, dan atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Jadi bagi pelaku yang melakukan bullying kepada temannya dan berakibat si korban atau temannya itu meninggal dunia, maka sanksi pidananya itu pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Ini tercantum di dalam pasal 80 ayat 3. Dan saya sampaikan kembali bahwa ketika anak sebagai pelaku tindak pidana, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ketika si siswa ini melakukan kekerasan terhadap temannya, melakukan bullying terhadap temannya, kemudian si korban, teman ini mengalami luka berat ya, mengalami luka berat atau sampai meninggal, maka si pelaku yang pembuli ini, temannya ini, proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Saya ulang lagi, jadi proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi ketika pelakunya ini siswa ya, pelaku bullying ini siswa, maka proses hukumnya itu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu jadi proses hukumnya berbeda. Kemudian untuk sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak. Karena kita tahu bahwa yang seperti tadi saya sampaikan bahwa seperti ada oknum pimpinan pesantren, pondok pesantren melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan ya terhadap santrinya. Kemudian ada juga oknum guru yang melakukan persetubuhan terhadap siswanya. Maka sanksinya yaitu bagi pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan itu pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan denda dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Ini sanksi bagi ya setiap orang yang melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak. Ya, ini sanksinya yaitu pidana penjara maksimal pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kemudian, apabila kekerasan seksual ini atau kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan ini dilakukan oleh orang tua, oleh walinya, oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaku pernah dipidana karena kasus perkosaan, maka pidananya yaitu pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan atau denda maksimal 100 juta rupiah ditambah sepertiga. Jadi pidananya ditambah sepertiga. Jika pidana ancaman pidananya 15 tahun, maka ditambah sepertiganya menjadi 20 tahun. Ini sanksinya. Jika persetubuhan itu dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, atau orang yang pernah melakukan hal yang sama. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ketika dilakukan oleh pemimpin, oleh oknum pimpinan pondok pesantren terhadap santrinya, maka kan ini pimpinan pondok pesantren termasuk pendidik ya, maka pidananya ditambah sepertiga. Itu. Ketika ancaman pidananya 15 tahun, ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Kemudian jika korbannya lebih dari satu orang, nah kan banyak pernah terjadi kan, pimpinan pondok pesantren ternyata sudah sekian tahun baru ketahuan, korbannya baru berani melapor dan terusut-usut, ternyata korbannya banyak, artinya lebih dari satu. Maka ketika korbannya lebih dari satu, ya, kemudian juga ada luka berat, ada gangguan jiwa, ada penyakit menular, ya, kemudian hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia. Maka jadi selain pidananya ditambah sepertiga, pelaku juga
mendapatkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik gitu. Jadi ada tambahan pemberatan hukuman yaitu berupa kebiri kimia ya, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kemudian sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berupa perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul ini bisa dilakukan oleh guru terhadap siswanya, oleh pimpinan pondok pesantren atau guru ngaji atau oknum-oknum yang lain terhadap santrinya. Artinya apa? Bahwa kemungkinan kejahatan seksual ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu sanksinya bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual ya berupa perbuatan cabul. Berupa perbuatan cabul itu sanksinya pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Akan tetapi jika kekerasan seksual berupa perbuatan cabul ini dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaku yang pernah dipidana karena kasus perkosaan ya, karena pencabulan, kasus yang sama, maka sama. Pidananya itu pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kemudian ditambah sepertiga. Pidana penjaranya ditambah sepertiga. Seperti tadi saya sampaikan, ketika ancaman pidananya 15 tahun, maka ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Ini jika pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dan pelaku yang pernah dipidana karena kasus yang sama. Nah, itu. Jadi ada tambahan pidana menjadi sepertiga ya. 15 tahun ancaman pidananya ditambah sepertiga jadi 20 tahun. Sahabatku sekalian, demikian penyuluhan hukum yang saya sampaikan terkait dengan bullying atau kekerasan atau perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.